yang kita rasa efektif buat dia, hati-hati dengan keinginan atau kecenderungan untuk aduh males jangan ngomong sama dia terus kemudian avoid. Itu. Ini 3 yang perlu disikapi, yang harus diperhatikan sebelum bisa melakukan ini. Jadi free from distraction, assumptions dan judgment itu arahnya ke sini. Hati-hati dengan roadblocks-nya. Karena sekali lagi empati dibutuhkan untuk bisa mendengar dengan baik, supaya bisa memahami perasaan serta pandangan orang lain. Dengan cycle yang sama tadi, empati leads to trust, trust leads to obedience. Nah, udah keluar tuh latihan 1. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada yang membingungkan? Iya, kelihatan mikir, kalau mau nanya boleh loh nih. Saya sebut namanya, diri saya kenal, saya tanya. Ya. Karena kalau yang kita ajak ngobrol itu, Ya. kalau yang kita ajak ngobrol itu, kan kita sekarang udah dapat seminar nih. Ternyata dia, misalnya, enggak. Jadi dia punya sifat yang judging duluan gitu. Jadi kita belum ngomong dia udah menjudge kita duluan cara ngomong dia. Maksudnya mungkin di lingkungan kerja kan kita ada beberapa yang mungkin dia ngerasa senioritas atau dia lebih berpengalaman. Jadi dia udah ngejudge duluan, ya salah lu gini gitu. Gimana cara ngadapinnya? Dengan Ibu Tere. Oke, makasih Bu Tere pertanyaannya. Terdengar nggak tadi pertanyaan Bu Tere? Bagaimana menghadapi orang yang keburu melakukan judgement duluan? Orang tersebut artinya memberikan bukan feedback ya, memberikan message ke kita dalam bentuk judgement. Kalau pakai cycle tadi, ketika message diterima oleh receiver perlu memberikan apa? Memberikan feedback. Pada saat mengalami itu, mungkin nggak memberikan feedback ke orang tersebut. Pada dasarnya mungkin, kalau cycle-nya seperti tadi, tinggal kemudian saya pengen sih ngomong, ini orang nggak enak banget nih, setiap kali diajak ngomong selalu nyala-nyalain kayak gini. Bagaimana cara memberikan feedback yang sesuai, yang pas supaya orang tersebut paham, oh bukan itu yang mau dia sampaikan, oh bukan itu yang mau dia katakan ke saya sehingga saya salah memberikan judgement terhadap dia. Ada, dari 3 pertanyaan yang ada, sepertinya saya harus buru-buru loncat ke subtopik berikutnya karena ada di situ semua. Makasih Bu Tere pertanyaannya, kita akan bahas. Sebelumnya kita boleh latihan dulu. Nanti saya jawab ya Bu Tere ya. Caranya gimana itu ada di assertive communication-nya menggunakan teknik iMessage. Ini ada situasi tadi. Saya perlu contohin atau bisa dibayangkan sendiri. Jadi tadi gitu, permisi Pak, saya numpang tanya, Bapak tahu di mana lokasi rumah tahanan Pondok Bambu? Saya hendak mengunjungi saudara yang ditahan di sana. Saya datang dari Cianjur subuh tadi dan nyasar sampai di sini. Saya nggak tahu ini daerah mana. Dia nyampe di depan Binus di sana. Saya sempat tanya sana sini, tapi saya nggak ngerti gimana cara ikutin arahan mereka. Udah saya tanya tadi. Bapak bisa bantu saya? Atau mungkin nggak apa-apa deh, Ibu bisa bantu saya. Itu message yang dia sampaikan. Respon seperti apa yang bisa Bapak Ibu berikan? Saya punya 4 pilihan respon, dipilih aja. Yang mana yang mau Bapak Ibu pilih? Mana yang menurut Bapak Ibu mencerminkan active listening, ada empati terhadap kondisi emosionalnya? Kalau tahu, simpan dulu jawaban, nanti kita bahas. Apakah yang A? Oh kurang tahu Pak, coba tanya Satpam Biologi Pak. Atau B, Bapak kayaknya datang dari jauh ya? Gak tahu di Cianjur masih ditanya. Atau C, mungkin Bapak bisa ceritakan kenapa bisa sampai nyasar? Salah di mana ya Pak? Kok nyasar? Atau D, Bapak terdengar bingung. Coba kita bahas pelan-pelan arahan yang Bapak terima tadi. B, mungkin Bapak lelah. Itu. Mungkin Bapak lelah gitu ya, tambahan jawaban E. Mungkin Bapak lelah. Itu responnya membantu sekali sih untuk situasi ini. Mungkin Bapak lelah, duduk dulu Pak. Oke. Udah punya pilihan jawaban? Mana yang mau direspon kalau ada di situasi ini? Oke. Kita dulu. Nomor 2.
Bayangkan Anda rekan kerja, anak buah, staf junior, yang Anda titipkan tugas. Dia bilang, Bu, dia ketok pintu terus masuk. Permisi Bu, saya ingin menanyakan mengenai pekerjaan Ibu titipkan ke saya minggu lalu. Saya sudah coba selesaikan progres kira-kira 40%. Barusan saya ditelepon sama orang rumah, adik saya kecelakaan motor Bu, dan sekarang kritis di UGD. Saya tambahin aja deh, kritis di UGD Rumah Sakit Tarakan. Saya pengen tanggung jawab dan profesional sih Bu, tapi saya susah fokus kerja nih Bu. Gimana ya? Kira-kira dari dialog dan dari informasi yang dia sampaikan, yang dia inginkan apa? Gimana? Izin, terus apalagi? Mau meninggalkan pekerjaan, ada yang bilang minta solusi. Ada lagi? Kerjaan di rumah sakit aja boleh nggak? Minta izin hanya mengerjakan pekerjaannya di rumah sakit gitu ya. Bagaimana bisa tahu kalau dia ingin izin dari kantor? Bagaimana bisa tahu kalau dia bisa atau boleh mengerjakan pekerjaan di rumah sakit? Bagaimana bisa tahu kalau dia mau meninggalkan pekerjaannya? Karena dia bilang susah fokus kerja. Oke, sehingga respon yang bisa diberikan adalah kamu pulang aja deh, misalnya gitu ya. Atau sini kerjanya saya ngambil, kamu pulang aja. Gitu. Mau nggak bos yang kerjain itu? Itu KPI-nya dia. Ingat yang tadi, mendengarkan dengan mata, hati, dan telinga. Telinganya kita dengar, dia ada pekerjaan baru 40%. Tapi ada informasi adiknya kecelakaan kritis di UGD. Mata kita lihat, dia datang, saya nggak bisa nyantai sih, saya harus naik turun tangga. Misalnya, mata kita lihat dia ngos-ngosan, keringetan, terus bicara dengan tergagap-gagap. Hati kita nangkap, aduh, waduhnya dulu, emosinya apa nanti dulu, aduh. Mana yang kira-kira pas untuk direspon ke dia? Yang A, coba selesaikan dahulu sampai 50% ya, setelah itu kita bahas lagi. Atau B, wah gimana ya? Saya juga nggak tahu tuh. Kan dia nanya bagaimana ya Bu? Atau C, kamu kelihatannya bingung dan cemas. Boleh nggak duduk dulu kita bahas pelan-pelan? Atau D, wah maaf ya, saya turut berduka cita. Bu, adik saya kritis, bukan begitu. Yang mana yang menurut Bapak Ibu respon yang cenderung memanfaatkan mata, hati, telinga? Oke. Simpen dulu, nanti kita bahas. Kenapa bukan yang satu dan yang lainnya? Yang satu, kira-kira ini pas nggak kalau diberikan? Kenapa enggak? Karena nggak merasakan apa yang dia rasakan. Ada yang punya insight lain? Saya juga orang baru, nggak tahu Pak Pondok Bambu di mana. Dia juga nggak tahu gitu ya. Oke. Jadi yang A itu kurang pas karena seperti tidak mendengarkan orangnya. Ada juga kemungkinan saya juga orang baru, nggak tahu daerah sini. Gitu. Bisa. Kalau dalam modul reflective listening, yang A ini satu contoh ignorance atau dismissing the problem. Jadi tidak didengarkan, ditampung, ditepis saja. Saya juga kurang tahu gitu. Tujuannya bukan untuk membantu atau tidak, meskipun dia nanya minta bantuan. Tapi kita mau tangkap apa sih emosi yang dia rasakan. Kita mungkin orang baru. Jawaban A solutif, direct to the point, very technical, dan memberikan solusi langsung praktis buat dia. Tapi orangnya merasa didengar dan dipahami nggak kalau begini caranya? Mungkin dia nggak butuh sini, lebih butuh nyampe karena saya nggak tahu apakah mau diekstradisi saudaranya. Mungkin bisa jadi merasa nggak didengar dan nggak disimak.
Sudah nanya sana sini, nanya ke orang yang saya pikir bisa ngasih saya jawaban karena terlihat cukup rapi dan ngerti lingkungan Kemanggisan, ternyata saya disuruh tanya lagi ke satpam. Tanpa kita tahu apakah tadi tanya sana sini itu salah satunya sudah nanya sama satpam. Yang B, ini unnecessary reflection. Saya datang dari Cianjur subuh tadi. Bapak ini datang dari jauh ya. Matanya dipakai, kelihatan dekil, kelihatan lelah, iya, ini datang dari jauh. Tapi telinganya nggak dipakai. Bapak ini datang dari jauh ya. Yang benar kali bro, Cianjur mah jauh sampai ke Malaysia. Gila. Yang C, sama seperti A, technical, very solutive, sudah mendekati active listening tapi belum nyampe di emosinya. Kita sudah mulai bantu nih. Mungkin Bapak bisa cerita kenapa bisa sampai nyasar. Gitu. Mungkin Bapak bisa cerita kenapa bisa sampai nyasar. Pak, kalau saya tahu kenapa saya nyasar, saya nggak nyasar. Saya tahu kalau saya salah naik angkot, saya salah naik bis. Lama kayak tadi yang bener aja kali bro, lo gila. Yang D, ini mencerminkan reflektifnya. Kita bisa merefleksikan kebingungannya dan kita willing to listen untuk bahas sejenak. A mungkin bisa dilakukan, C mungkin bisa dilakukan, tapi minta dia menceritakan mana yang belum elaboratif informasinya, mengarahkan dia untuk obey, untuk menunjukkan obedience dan tanya ke satpam, bisa kalau trustnya ada, kalau dia yakin bahwa dia sudah bertanya ke orang yang tepat, sehingga saran dari kita untuk tanya ke satpam adalah sesuatu yang terbaik buat dia. Bagaimana obedience-nya muncul kalau trust-nya tidak terbentuk karena kita nggak menunjukkan empati sama orangnya. Jadi mungkin akan terdengar mengerikan, apalagi karena belakangan banyak penipuan. Tapi untuk contoh kasus ini, D itu adalah contoh respons yang cukup empatik. Kita tangkap emosinya, Bapak terdengar kebingungan. Coba bahas apa yang Bapak terima tadi. Mungkin saya bisa arahkan, atau kalau saya nggak paham, saya bisa minta Bapak bertemu dengan orang lain yang lebih paham tentang rute kendaraan di sekitar sini. Merasa ditolak nggak? Merasa diusir nggak dengan kita minta ke orang lain? Apakah kita memberikan solusi langsung buat dia? Enggak. Saya pernah mengalami ini, tapi dia bukan cari rumah tahanan Pondok Bambu, dia cari lapas Salemba. Datang dari Bogor, berhenti di Depok. Alasannya ibu-ibu waktu itu. Ibu-ibu ini tidak tahu harus turun di stasiun mana. Ketemu saya di parkiran mobil, saya mau pulang kuliah, masih S2 waktu itu. Dia cerita panjang lebar 15 menit ada tentang betapa sulitnya dia menemukan. Sudah naik turun stasiun, balik-balik di stasiun Depok. Saya bilang, ibu kayaknya bingung ya bu, banget mas, saya nggak tahu mesti kemana lagi. Saya boleh minta tolong nggak? Kalau ibu minta tolong arahan, saya mungkin nggak tahu, saya bisa lihat ibu bingung sih. Mau ke satpam dulu nggak? Satpam fakultas maksudnya, untuk tanya. Saya bisa jelaskan ibu harus turun kemana, tapi harus ada orang yang mendampingi ibu, dan saya nggak bisa nemenin ibu saat ini. Terus kemudian ibu itu jawab lagi ke saya, bilang, enggak mas, saya cuma butuh ongkos kok, uang saya habis. Bisa nggak saya sampai titik itu di mana dia ternyata hanya minta uang tambahan untuk naik kereta, beli kartu lagi karena kartunya udah dipakai buat beli tiket sebelumnya. Kalau saya langsung bilang, kurang tahu bu, coba tanya satpam atau petugas stasiun. Nggak mungkin saya sampai sedalam itu. Meskipun 2 minggu kemudian ada teman bercerita insiden yang sama, ibu yang ciri-ciri fisiknya sama. Saya konfirmasi ke satpam, ternyata nipu. Minta sekitar 20 sampai 25 ribu untuk ongkos, dan mostly orang kasih 50, 100. Dan ternyata itu penipuan, berkedok nyasar. Saya boleh dibilang cukup berhasil melakukan latihan reflective listening, tapi saya gagal menilai intensinya. Niatnya empatik,
berakhir di bumi. Tetap jadi berkah buat saya karena saya jadi tahu oh gitu tuh caranya. Meskipun dia, iya mas tahu aja, duit dong mas. Manggarai jauh mas. Saya ngalamin ini, menyesal enggak? Karena ketika saya coba di orang lain yang betul-betul in dire needs for help, dia merasa terbantu. Meskipun hanya nanya, saya harus ganti bis apa dari terminal Depok. Bapak nggak usah ganti bis Pak, kalau mau ke Rawamangun di Plaza Ariel ada 84 kok AC 3.500. Bapak kan udah bingung tanya sana sini. Begitu lihat 84 PPD naik Pak, Mayasari naik Pak. Itu akan lewatin Ariel. Bapak punya ongkosnya. Ada sih Pak, saya cuma nggak tahu arahnya. It works for another time. Dan saya membebaskan diri saya dari prasangka, judgment, asumsi, meskipun beberapa pekan sebelumnya saya ternyata masuk di jaringan kasus penipuan minta-minta gitu. Gampang nggak? Enggak, susahnya setengah mati. Sebagai orang yang isi kepalanya terus terang pikiran negatif, susah sekali untuk saya ngerem itu. Tapi ya latihan, dicoba terus dengan saudara, dengan ibu, dengan bapak, dengan adik. Nomor 2, yang tadi permisi bu, mau tanya dan lain-lain. Yang A mungkin solutif, bersifat win-win solution. At least kamu sampai 50%, another 50 saya nggak assign orang lain. Tapi kita nggak nangkep apa yang mau dia sampaikan emotionally. B, dismissing the problem, ignore, deny. Gimana ya, saya juga nggak tahu nih. C, kamu kelihatannya bingung dan cemas. Coba duduk dulu sini, bahas pelan-pelan. Jadi kalaupun ternyata ada orang lain yang bisa bantu adiknya, kita kan nggak tahu. Kalaupun ternyata memang dia harus berangkat, apa solusinya? Bawa kerjaannya, selesaikan 60% di kantor, itu bisa kita lakukan. Tapi kita bantu dia grounding dulu. Mostly contohnya adalah situasi panik, cemas, situasi yang sangat dikuasai emosi. Meskipun saya yakin di lingkungan binus hal-hal seperti ini boleh jadi hanya sedikit terjadinya, karena orangnya sudah tahu apa yang mau disampaikan, emosi sudah sangat terjaga dan sudah sangat terbiasa untuk menyampaikan pesan secara tenang, secara tanpa emosi. Contoh ini saya berikan untuk memperlihatkan bedanya menangkap pesan secara mata hati telinga dan menangkap pesan secara informasional saja. Atau bahkan yang D, assumption, wah udah kritis, bentar lagi meninggal nih, maaf ya, saya udah berduka cita gitu. Kita nggak tahu apa yang dia bisa lakukan di situasinya. Dia bilang dia nggak fokus kerja, tapi kita nggak tahu apakah nggak fokus kerjanya karena sedang panik, bingung memilih antara pekerjaan dengan adik, atau ragu boleh atau tidak pekerjaan dibawa keluar. Gitu. Macam-macam situasinya. Iya kalau dikerjakan datanya netral, kalau datanya hanya konsumsi internal nggak boleh dibawa keluar, dan dia nggak punya laptop dan lain-lain, kita nggak tahu. Jadi C itu cukup mengakomodasi emosi yang dia rasakan, menenangkan dia dulu, dan bisa berakhir ke solusi. Mungkin bisa sampai ke 50% ya, habis itu tinggal aja ke saya. Tapi orangnya kita terima dulu. Saya rasa kalau saya buka pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya bicara atau ngomong ke orangnya kalau orangnya susah diajak ngomong. Ada yang mau tanya nggak sebelum saya lanjut ke bahasan berikutnya? Itu saya sudah 3 pertanyaan seputar bagaimana cara bicaranya. Ada yang mau tanya dari apa yang sudah disampaikan tentang active listening? Belum? Nggak ada? Oke. Ini yang C tadi. Kalau belum, tadinya saya mau bilang rehat sejenak yuk. Kalau ini selesai di jam 10:30. Ada yang mau tulis saya barangkali, atau ada yang mau kata-kata, suara-suara atau tanda-tanda supaya pesan dapat dipahami. Dari kesana, kita sudah kupas tadi soal receivernya, bagaimana mendengarkan, bagaimana menangkap informasi secara mendalam entah di telinga. Sekarang pertanyaannya, ketika tiba giliran kita untuk bicara setelah kita dapat informasinya,
bagaimana cara ngomongnya ke orangnya, itu yang tadi ditanyakan. Bagaimana menjawab orang yang selalu memberikan judgement. Bagaimana dengan orang yang sepertinya bicaranya biasa saja, tapi kok orang lain bisa menerimanya dengan sangat penuh kekecewaan atau sakit hati. Gitu. Pesan yang disampaikan mungkin keliru, atau orang yang mendengarkan boleh jadi tidak melakukan active listening, tidak mendengarkan pesan yang mau disampaikan secara cukup netral. Boleh jadi yang mendengarkan sudah punya asumsi, punya judgement, sehingga ketika informasinya sampai, dipersepsikan dalam kacamatanya, menggunakan pengalaman subjektifnya pribadi, lalu melabel orang itu. Sehingga informasi yang disampaikan meskipun netral, terdengar jadi menyerang, menyakitkan, dan akhirnya respon emosional seperti tadi. Bisa jadi salah di situ, bisa juga pemberi pesannya yang tidak efektif. Ini yang tadi bahwa sebaiknya orangnya ngerti, bukan justru malah